Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Syaputri dengan NPM 224110007. Pada slide video kali ini saya akan menjelaskan tentang uji 2 rata-rata di materi ke-12 statistika. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai uji 2 rata-rata, kita ketahui dulu mengenai definisi dari uji 2 rata-rata tersebut. Uji 2 rata-rata adalah salah satu uji hipotesis yang digunakan untuk menguji apakah ada perbedaan signifikan antara dua rata-rata sampel yang diambil secara acak dari dua populasi. Uji ini dapat digunakan untuk menguji dua populasi yang independen, tidak berhubungan atau independen berhubungan. Dalam uji 2 rata-rata terdapat dua hipotesis yang dapat diuji, yaitu hipotesis 0 HO, rata-rata kedua populasi sama. Hipotesis alternatif HI H1, rata-rata kedua populasi tidak sama. Untuk menguji hipotesis ini digunakan statistik uji T. Nilai statistik uji T dihitung berdasarkan selisih rata-rata sampel, standar error selisih rata-rata, dan ukuran sampel nilai kritis, dan statis uji T ditentukan berdasarkan taraf signifikan yang diinginkan. Jika nilai statistik uji T lebih besar dari nilai kritis, maka hipotesis 0 ditolak. Hal ini berarti bahwa terdapat perbedaan signifikan antara dua rata-rata sampel. Sebaliknya, jika nilai statistik uji T lebih kecil atau sama dengan nilai kritis, maka hipotesis 0 diterima. Hal ini berarti bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan antara dua rata-rata sampel. Kegunaan uji 2 rata-rata. Uji 2 rata-rata memiliki beberapa keunggulan, yaitu untuk membandingkan kinerja dua kelompok yang berbeda. Misalnya untuk membandingkan kinerja karyawan yang dilatih menggunakan metode A dan metode B, kinerja siswa yang menggunakan metode A dan metode B, atau kinerja mesin A dan mesin B. Untuk menguji efektivitas suatu perlakuan, misalnya untuk menguji efektivitas obat A dan obat B dalam mengobati suatu penyakit, efektivitas metode A dan metode B dalam meningkatkan kinerja, atau efektivitas program A dan program B dalam meningkatkan hasil belajar. Untuk mengetahui apakah ada perbedaan signifikan antara dua populasi, misalnya untuk mengetahui apakah ada perbedaan signifikan antara berat badan anak-anak yang tinggal di kota dan anak-anak yang tinggal di desa, atau untuk mengetahui apakah ada perbedaan signifikan antara waktu penyembuhan pasien yang menggunakan obat A dan obat B. Uji 2 rata-rata merupakan salah satu uji statistik yang paling umum digunakan dalam penelitian. Uji ini dapat digunakan untuk berbagai macam tujuan sehingga memiliki kegunaan yang luas. Lalu ada langkah-langkah uji 2 rata-rata. Berikut langkah-langkah uji 2 rata-rata. Yang satu, formulasikan hipotesis. Yaitu langkah pertama adalah merumuskan hipotesis 0 HO dan hipotesis alternatif H1. Hipotesis 0 menyatakan bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara dua rata-rata sampel. Sedangkan hipotesis alternatif menyatakan bahwa ada perbedaan signifikan antara dua rata-rata sampel. Berikut adalah beberapa contoh rumusan hipotesis 2 rata-rata. 2. Tentukan taraf signifikansi. Taraf signifikansi adalah probabilitas untuk menolak hipotesis 0 ketika hipotesis 0 benar. Taraf signifikan yang umum digunakan adalah 0,05 atau 0,01. Langkah uji 2 rata-rata. Berikut adalah langkah-langkah uji 2 rata-rata. Yang satu, formulasikan hipotesis. Langkah pertama adalah merumuskan hipotesis 0 HO dan hipotesis alternatif H1. Hipotesis 0 menyatakan bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara dua rata-rata sampel. Sedangkan hipotesis alternatif menyatakan bahwa ada perbedaan signifikan antara dua rata-rata sampel. Berikut adalah beberapa contoh rumusan hipotesis 2 rata-rata. Yang kedua, tentukan taraf signifikansi. Taraf signifikansi A adalah probabilitas untuk menolak hipotesis 0 ketika hipotesis 0 berada di taraf signifikansi yang umum digunakan adalah 0,0 atau 0,01. Langkah-langkah uji 2 rata-rata. 3. Kumpulan data.
Data yang dikumpulkan harus memenuhi persyaratan uji dua rata-rata, yaitu data harus berdistribusi normal. Yang kedua, variasi kedua sampel sama. Jika variasi kedua sampel tidak sama, maka dapat digunakan uji T2 sampel dengan variasi tidak sama. Hitung statistik uji T. Nilai statistik uji T dihitung berdasarkan selisih rata-rata sampel. Standar error selisih rata-rata dan ukuran sampel. Tentukan nilai kritis. Nilai kritis statistik uji T ditentukan berdasarkan taraf signifikansi dan derajat kebebasan DF. Derajat kebebasan adalah jumlah data yang bebas dari batasan. Lalu yang keenam, buat keputusan. Keputusan diambil dengan membandingkan nilai statistik uji T dengan nilai kritis. Jika nilai statistik uji T lebih besar dari nilai kritis, maka hipotesis nol ditolak. Hal ini berarti bahwa dapat perbedaan signifikan antara dua rata-rata sampel. Sebaliknya, jika nilai statistik uji T lebih kecil atau sama dengan nilai kritis, maka hipotesis nol diterima. Hal ini berarti bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan antara dua rata-rata sampel. Berikut contoh pengambilan keputusan uji T. Nilai kritis T pada taraf signifikasi 0,05 dan derajat kebebasan 10 adalah 2,262. Jika nilai statistik uji T lebih besar dari 2,262, maka hipotesis nol ditolak. Jika nilai statistik uji T lebih kecil atau sama dengan 2,262, maka hipotesis nol diterima. Contoh soal. Sebuah perusahaan ingin mengetahui apakah ada perbedaan signifikan antara kinerja karyawan yang dilatih menggunakan metode A dan metode B. Perusahaan mengambil sampel sebanyak 10 karyawan dari setiap metode. Rata-rata kinerja karyawan yang dilatih menggunakan metode A adalah 75, sedangkan rata-rata kinerja karyawan yang dilatih menggunakan metode B adalah 80. Variasi kinerja karyawan kedua metode sama. Hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut. Taraf signifikansi yang diterapkan adalah 0,05. Nilai statistik uji T dihitung sebagai berikut. Nilai kritis T pada taraf signifikan 0,05 dan derajat kebebasan 18 adalah 2,101. Karena nilai statistik uji T min 2,22 lebih besar dari nilai kritis 2,101, maka hipotesis nol ditolak. Kesimpulannya, terdapat perbedaan signifikan antara kinerja karyawan yang dilatih menggunakan metode dan metode B. Kesimpulan, uji dua rata-rata adalah satu prosedur statistik yang digunakan untuk menentukan apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara dua rata-rata populasi. Prosedur ini umum digunakan dalam berbagai bidang penelitian, seperti psikologi, pendidikan, dan kedokteran. Langkah-langkah dalam uji dua rata-rata meliputi merumuskan hipotesis nol HO dan hipotesis alternatif. Hipotesis nol menyatakan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara dua rata-rata populasi, sedangkan hipotesis alternatif menyatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara dua rata-rata populasi. Menentukan taraf signifikansi A. Taraf signifikansi adalah probabilitas untuk menolak hipotesis nol ketika hipotesis nol sebenarnya benar. Taraf signifikansi yang umum digunakan adalah 0,0 atau 0,01. 3. Mengumpulkan data sampel. Ukuran sampel yang diperlukan untuk uji dua rata-rata tergantung pada taraf signifikansi, besarnya efek yang ingin diamati, dan variabilitas data. Menghitung statistik uji T. Statistik uji T adalah ukuran perbedaan antara dua rata-rata sampel dibagi dengan standar error dari perbedaan tersebut. Menentukan nilai kritis. Nilai kritis adalah nilai statistik uji T yang memisahkan wilayah penolakan hipotesis nol dari wilayah penerimaan hipotesis nol. Nilai kritis ditentukan berdasarkan taraf signifikansi dan derajat kebebasan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini, yaitu materi 12 dari statistika. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan boleh ditanya di kolom komentar. Bye bye.